Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Nah, kita masuk sekarang membahas bid'ah. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan ghairu mubtadi'in. Jadi semoga sholawat dan salam ini tetap tercurah kepada mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dan mengikuti Rasulullah SAW yang mana mereka itu bukan ahlul bid'ah. Nah, yang mengikuti Rasulullah itu semua juga klaimnya mengikuti Rasulullah. Ya kalau nggak ikut Rasul, orang Islam ya ikut siapa? Maka perdebatannya bukan di dalam mengikuti Rasulullah atau tidak. Perdebatannya itu mengikuti Rasulullah lewat jalur apa? Nah itu apa? Permasalahan utamanya. Jadi ikut Rasulullah lewat jalur siapa? Nah di sini kita bisa mengidentifikasi mana yang ahlul bid'ah, mana yang tidak. Nah, cuman sebelum mengidentifikasi mana yang ahlul bid'ah, mana yang bukan, kita harus mendefinisikan dulu apa itu bid'ah. Wa mubtadi'u wa man kharaja 'anil haqqi. Orang yang ahlul bid'ah itu adalah orang yang keluar dari kebenaran, dari hak. Wa huwal madhmum, dan mubtadi' itu tercela. Apa itu bid'ah? Qala al-ulama'u al-bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah secara lughah adalah perkara yang dibuat baru tanpa ada contoh yang terdahulu. Itu kemarin sudah ya? Sudah. Wa syara'an ma uhditha ala khilafi amri syari'. Apa-apa yang dibarukan yang bertentangan dengan perkara syariat. Wahiyya min haitsu hiya munqasimatun ila aqsamin khamsatin. Dan bid'ah itu dilihat dari segi kebid'ahannya. Lihat, dilihat dari segi kebid'ahannya. Apa maksudnya dilihat dari segi kebid'ahannya itu? Dilihat dari segi ini adalah perbuatan yang tidak ada contohnya. Nah itu. Ya. Bid'ah dilihat dari segi bahwa itu bid'ah. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dilihat dari segi bahwa ini memang tidak ada contohnya. Munqasimatun ila aqsamin khamsatin. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Ahaduha, yang pertamanya apa? Wajibun, wajib. Jadi maksudnya apa? Bid'ah wajib. Apa bid'ah wajib itu? Wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujubi wa adillatuhu minasyar'i. Adalah perkara bid'ah yang terkena oleh kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalil wujub minasyar'i, dari syariat. Nah, ini dipahami dulu ya. Ini ta'rif dari bid'ah wajib. Apa itu matana walatsu? Jadi perkara, yaitu minal muhdatsat atau minal bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Tapi perkara yang tidak ada contohnya ini dia terkena oleh kaidah wajib atau terkena oleh dalil wajib. Contohnya seperti apa? Kata dwinil Qur'ani wasyara'i, seperti menuliskan Al-Quran, wasyara'i, dan menulis ilmu-ilmu syariat. Kapan ini? Idza khifa 'alaiha diya'u, apabila dikhawatirkan atas ilmu syariat itu ad-diya'u, kepunahan. Nah, coba. Apakah menuliskan Al-Quran ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak pernah. Apakah menuliskan hukum syar'i ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak.
Apa contoh menuliskan hukum syar'i? Menulis kitab-kitab fikih. Sholat ini rukunnya, ini syaratnya, ini yang membatalkannya. Bagaimana cara isbat nasab? Ini adalah perkara-perkara syariat. Belum pernah dituliskan di zaman Rasulullah SAW. Nah, berarti ini bid'ah dong. Bid'ah karena memang tidak ada misal. Nah, kebid'ahan menuliskan Al-Quran dan menuliskan kitab fikih, ini hukumnya apa? Ini hukumnya wajib. Nah, sekarang dijelaskan kenapa ini hukumnya wajib. Ini kaidahnya. Fa inna tabligha liman ba'dana minal qurun wajibun. Karena menyampaikan perkara kepada orang yang setelah kita minal qurun, yaitu pada zaman-zaman yang akan datang, dari kurun ke kurun. Jadi menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang setelah kita minal kurun, dari kurun, dari generasi-generasi. Wajibun, itu hukumnya wajib. Nah, wajib tabligh ini landasannya apa? Ijma'an, secara ijma'. Wa ihmalu dzalika haramun, dan ihmal, apa ihmal itu? Menelantarkan dzalika tabligh, menelantarkan, menyampaikan ilmu dan Al-Quran, hukumnya haramun, haram ijma'an, menurut ijma'. Nah, bagaimana hukumnya ini? Menyampaikan ilmu kepada generasi setelah kita, hukumnya wajib. Menuliskan Al-Quran dan menuliskan hukum-hukum syariat itu termasuk tabligh, menyampaikan ilmu kepada orang setelah kita. Nah, ini kena nggak sama kaidah ini? Kena nggak? Kena. Ya, apa prakteknya tabligh itu? Ya, prakteknya tabligh itu menuliskan Al-Quran. Prakteknya tabligh itu menuliskan hukum-hukum syariat, membuat kitab-kitab fikih. Lah, berarti membuat kitab fikih meskipun dia itu bid'ah, tapi ini bid'ahnya bid'ah wajibah begitu. Nah, makanya kalian jangan protes kalau saya tiktokan sekarang, itu bagian dari tabligh. Meskipun bid'ah, orang-orang itu, iya, orang-orang itu sekarang udah males buka kitab. Sekarang tuh senengnya buka TikTok, senengnya buka YouTube. Nah, ini YouTuber dan TikTokan untuk menyampaikan ilmu syar'i, ini bisa jadi termasuk kewajiban di akhir zaman itu. Karena ini bagian dari tabligh, bagian dari menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang setelah kita, begitu. Nah, ya orang-orang kalau akhirnya mau terima mau enggak, ya terserah, udah biarin. Ya, kitab-kitab juga kan ditulis, kalau ada yang baca mau nggak ada yang baca ya apa-apa, gitu. Kalau sekarang di TikTok lagi viral saya ini. Lagi viral. Zada ba'dul mutaakhirin, menambahkan sebagian mutaakhirin. Maksud mutaakhirin di sini minal ulama, menambahkan pengertian yang tadi. Tapi ini paham ya? Wa minal bid'ahil wajibati, termasuk bid'ah yang wajibah. Alal kifayati, atas landasan kifayah. Jadi wajib kifayah, fardu kifayah. Apa? Al-istighalu bi'ulumil arabiyyati al-mutawaqqifi 'alaiha fahmul kitabi was sunnati, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu Arabiyah yang mana membutuhkan atas ulum Arabiyah itu bisa mutawaqqif, bisa mutawaqqaf. Apa? Fahmul kitabi was sunnati,
memahami Alkitab yaitu Al-Quran was sunnati dan as-sunnah. Bisa tidak kita memahami al-hadis tanpa jurumiyah, tanpa nahwu? Gak bisa. Memahami Al-Quran tanpa ulumul arabiyah, tanpa ma'ani, tanpa bayan, tanpa badiah, gak bakalan bisa. Berarti memahami Quran dan hadis ini membutuhkan kepada ulumul arabiyah. Nah berarti mempelajari ulumul arabiyah ini hukumnya apa? Wajib. Meskipun itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah itu nggak ada belajar bayan, belajar ma'ani, belajar badiah, belajar nahwu, sorf, nggak ada. Karena itu sudah tertanam di dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu. Yang ngobrolnya udah kayak gitu. Nah, kan nahwi was sorfi, seperti nahwu, sorof, wal ma'ani, wal bayan, dan ma'ani dan bayan. Wal lughatu bi khilafil arudi wal qawafi wa nahwiha. Wal lughati begitu ya. Dan lughah itu masih masuk. Jadi wal ma'ani wal bayan wal lughah begitu. Bi khilafil arud, beda dengan ilmu arud, wal qawafi dan ilmu qawafi wa nahwiha. Nah itu mah tidak wajib. Qawafi tentang akhir dari bait. Ya, arud itu tentang nazomnya, tentang rimanya. Kalau qawafi itu tentang akhir dari baitnya. Nanti ada kaidahnya, apa yang boleh dibuang, apa yang tidak, bagaimana mewakafkan gitu. Kalau nggak salah. Nah, beda itu. Maksudnya bagaimana? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak butuh kepada arud dan qawafi begitu. Wa tamyizi sahihil ahadithi min saqimiha. Dan termasuk apa yang wajib kifayah itu? Membedakan hadis yang sahih dari yang saqim, yang ghair sahih. Baik, saqim itu maksudnya bermasalah, cacat. Ini ada hadis, ya. Nah hadis ini status bersambung ke Rasulnya apa? Ini nanti ada derajatnya. Nah ini harus dipelajari, karena memahami Quran dan hadis membutuhkan kepada itu. Ini kalau misalkan hadisnya dia maudhu, dia tidak bisa dipakai untuk memahami ayat anu misalkan gitu. Nah, ini misalkan di dalam Sahihul Bukhari itu ada satu bab tentang bab tafsir, ya, babut tafsir. Jadi jangan jangan heran ya. Jangankan kita nih 1400 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pun banyak yang nggak paham sama Quran itu. Sahabat itu tatkala Al-Quran itu ngobrol, jadi cuman nggak pahamnya itu tidak sebanyak kita. Yang paling paham sama Rasulullah siapa? Yang paling paham sama Al-Quran siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah itu yang paling paham terhadap Al-Quran. Apakah semua sahabat pengetahuan tentang Al-Qurannya itu setajam dan seluas Rasulullah? Enggak. Makanya kadang-kadang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan ayat, itu ada kosakata yang sahabat itu nggak paham ada. Nah, atau makna-makna yang mereka itu bentar ini maknanya bagaimana? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah menjawab. Nah itu riwayat-riwayatnya ada di Sahih Bukhari itu. Ya, ayat anu bagaimana penjelasan? Cuman nggak semua, karena sahabat tidak sebodoh kita. Ya, jadi nggak semua karena Al-Quran itu ada yang tatkala dikeluarin, sahabat harus paham ada. Ada yang mereka itu harus bertanya dulu. Nah yang harus bertanya dulu ini ditanyakan kepada Rasulullah. Nah nanti para ulama tafsir, mufassirin itu mengabstraksikan, ini kok jawaban Rasulullah begini, ini kira-kira bagaimana nih berpikirnya Rasulullah itu. Dari situ keluar nanti madhab tafsir itu, ya dari lugha, dari
Ahlur Rawi. Nanti keluar kaidah-kaidah tafsir. Begitu. Allahu a'lam. Wa tadwini nahwil fiqhi wa usulihi wa adillatihi, dan seperti menuliskan ilmu seperti fikih, usul fikih dan dalil-dalilnya. Idza da'at ila dzalika hajatun, apabila keperluan memang memerlukan kepada tadwin itu. Idza da'at, apabila membutuhkan, hajatun kebutuhan, ila dzalika kepada tadwin itu. Oh belum ya? Belum. Oh iya. Waraddi, dan seperti apa? Membantah alal qadariyati wal jabriyati, atas pendapat-pendapat qadariyah dan jabariyah, wal murji'ati, dan pendapat murji'ah, wal mujassimati, dan mujassimah. Idza da'at ila dzalika hajatun, apabila memerlukan kepada menulis yang disebutkan tadi, apa hajatun, kebutuhan. Kayak sekarang nih di YouTube, di TikTok itu, ini membutuhkan kepada subhat-subhatnya si guru gembul. Itu subhat. Masalah ada. Nah, ini saya ngelihat itu akhir zaman ya. Bentar lagi nih. Bentar lagi udah. Ya. Jadi tamasuklah. Berpegang teguhlah nih ya. Pengajian-pengajian kayak kita ini udah gak banyak. Orang-orang itu sudah banyak dimakan hoax, nggak paham tauhid, nggak paham fikih, nggak paham tasawuf, banyak-banyak ikut-ikutan nimbrung di media sosial. Orang banyak ngobrol, kata-katanya memukau, padahal di sebelah kami itu tidak ada pola pikirnya. Nah akhirnya terkontaminasi, terbawalah fitnah-fitnah Dajjal itu. Na'udzubillah min. Li'anna hifdzus syariati fardu kifayatin. Kenapa? Karena menjaga syariat itu hukumnya fardu kifayah. Fi mazada 'alal muta'ayyan, di dalam perkara-perkara yang melebihi dari yang fardu ain. Wala yata'atta hifzuha illa bidzalika, dan tidak akan bisa berjalan apa? Penjagaan syariat illa bidzalika, kecuali dengan yang disebutkan tadi. Wa ma la yata'attal wajibul mutlaqu illa bihi fa huwa wajibun, dan perkara yang tidak bisa diberjalankan yang mana dia itu wajib mutlak kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu hukumnya jadi wajib. Itu kaidahnya. Jadi begini asalnya itu ya. Asalnya begini nih. Bagaimana kita mengetahui satu hukum ini wajib atau tidak? Secara syariat. Itu diperintah secara jazm atau tidak? Itu diperintah secara jazm atau tidak? Nah, perintah secara jazm ini dia kan harus ada nasnya. Ya. Misalkan apa yang diperintahkan secara jazm. Nah, ini misalkan menyampaikan ilmu. Itu diperintahkan secara jazm. Meskipun nanti lafadznya bukan perintah. Misalkan ancaman. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, misalkan, maka dia akan dikalungi dengan kalung dari api neraka. Nah, itu kan berarti ancaman tuh. Apa mafhumnya? Mafhumnya berarti tabligh wajib. Nah, tabligh itu wajib. Lah tabligh itu kan yang ngajar. Ini orang datang dikasih ilmu, ada orang datang kasih ilmu. Apakah bisa terus-menerus seperti itu? Jadi kita punya ilmu 10, dikasihin orang ini 10, nanti orang ini kasih itu 10. Bisa nggak terus kayak gitu? Nggak bisa, kan orang yang menerimanya pun terbatas. Saya punya ilmu 10, ya kalian bisa nampungnya 2 ya gimana? Yang 8 gimana? Ya ada di tapi bos. Iya kan? Tetap ada di saya mati. Hilang. Jadi sisa 2. Padahal saya punya kewajiban untuk menyampaikan 10-10-nya. Nah, sehingga kalau yang 8 ini tidak disampaikan,
maka saya terkena dosa begitu. Kecuali yang 8 ini ada di orang lain. Iya. Paham ya? Iya. Nanti saya ngasih 2, itu ngasih 2, itu ngasih 2 misalkan. Itu yang 8 ada di orang lain. Dan kita tidak bisa memastikan sampai kapan akan seperti itu. Iya. Nah makanya gimana caranya ini supaya tabligh berjalan? Caranya itu dengan menulis. Yang 2 saya ajarkan, yang 8 saya tuliskan. Padahal menuliskan ini hukumnya bid'ah, belum pernah Rasulullah itu nulis. Apalagi hukum-hukum. Paham? Tapi menulis ini gimana lagi caranya kalau bukan dengan menulis satu yang 8 ini disampaikan? Bisa nggak saya menyampaikan 8 ini tanpa menulis? Bisa nggak? Tanpa menulis? Bisa kalau masih ada yang sampaikan. Ya kalau disampaikan kan udah nggak ada tadi, udah nggak ada orangnya. 2 tanpa menulis bisa nggak? Nggak bisa. Jadi tanpa menulis tidak bisa. Kalau nggak dituliskan, saya nyembunyiin ilmu. Ya, nah, ma la yatimmu bihil wajib. Perkara yang wajib, apa tadi perkara yang wajibnya itu? Dakwah Menyampaikan. Ini tidak akan sempurna illa bihi, kecuali dengan menuliskan. Bahwa maka menuliskan ini hukumnya wajib. Jadi itulah bid'ah wajib. Paham ya? Nah, wasaniha yang kedua dari perkara bid'ah, apa hukumnya? Haramun, haram. Apa bid'ah haram itu? Wa huwa kullu bid'atin, yaitu semua bid'ah tanawalatha qawailut tahrimi, yang kena kepadanya kaidah-kaidah mengharamkan, wa adillatihi syar'iyyati, dan dalil-dalil tahrim yang syar'iyyah. Nah, ini bid'ah belum pernah dilaksanakan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Ya iya, bid'ah. Bid'ah. Nah, coba ini hukumnya apa? Lihat dulu nih, dia kena dengan kaidah haram atau tidak? Ya, atau dengan dalil syar'i, dalil kena gak ke haram. Jadi qawaid tahrim atau dalil tahrim. Kal mukusi, seperti apa? Kal mukusi, seperti mukus. Mukus itu apa? Mukus itu ngambil pajak. Maksud ngambil pajak di sini malak. Malak. Ya kalau misalkan menurut kamu bea cukai itu malak, ya masuk berarti. Ya terserah itu mah. Ya nanti pada kenyataannya apakah ini mukus atau tidak. Jadi kalau mukus itu sudah jelas haram. Itu mukus haram. Tapi apakah ini mukus atau tidak? Ya sekarang kan suka ada orang ikut arisan, Bu, balik lagi arisan, itu mukus bukan? Bukan. Bukan. Ya makanya itu. Ya. Tuh, itu kan dia kan? Ya. Itu bukan mukus. Terus nanti misalkan kalau ada masuk mall, ada portal dulu, mukus bukan itu. Nanti ada jalan umum, ada portal dulu, mukus bukan itu. Ya itu mah nanti fuqaha yang menentukan. Ada Pak Ogah. Nah, itu mukus bukan tuh. Tergantung. Makanya tergantung. Dan kalau Pak Ogahnya nggak ngelemparin pakai batu mah nggak mukus lah, kita seridolnya kok. Tapi kalau dia udah bawa batu mukus, jadi udah beda. Nah ini yang paling banyak nih, wa taqdimil juhali 'alal ulama, mendahulukan orang bodoh atas ulama. Ini adalah bid'ah haram. Wa tauliyatil manasibi syar'iyyati man la yasluhu laha bi tariqit tawatur. Dan apa? Mewakilkan al-manasib syar'iyyati.
mewakilkan urusan syariah kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Bitoriqit tawaturi, dengan jalan tawatur. Ini gimana maksudnya? Bitoriqit tawatur itu nggak paham saya. Mungkin maksudnya itu bitoriqit tawatur itu apa? Demokrasi. Dengan cara demokrasi. Ayo kita pilih siapa yang jadi ketua masjid. Nah, ini kita akhirnya orang yang paling nggak paham sama agama itu dilantik jadi ketua DKM. Padahal orang yang paling layak untuk DKM itu Dewan Keamanan Masjid, itu keamanan dunia akhirat. Dia yang memilih khotib, dia yang memilih imam. Itu harusnya orang yang paling paham terhadap fikih. Nah ini bukan dengan fikih tapi dengan tawatur. Suara terbanyak. Mungkin yang dimaksud itu. Wa ja'al mustanad fi dzalika kaunal munassab kana li abihi wa laysa fihi ahliyatun lahu. Dan menjadikan apa yang disandarkan di dalam hal itu yang dipasrahkan perkara agamanya itu kana li abihi, bagi bapaknya, wa laysa fihi ahliyatun lahu. Tapi baginya tidak ada keahlian. Ada koneksi. Ya kayak nepotisme. Ya kalau misalkan sekarang saya ini agak malas ngejelasinnya ya. Jadi kayak nih pesantren ini dia wakaf, hasil wakaf pesantren ini. Wakaf masyarakat. Kalau wakaf masyarakat kan bukan milik kiainya kan. Nah kiainya mati, diwarisin sama anaknya. Gimana mau diwarisin? Kalau anaknya ini ahli nggak masalah. Tapi kalau dia tidak punya ahlinya, tidak punya apa keahlian, ya itu masalah. Gitu. Wallahu a'lam. Wa thalithuha, yang ketiganya. Atau mungkin yang maksud saya Nawawi ini ya tadi kalau ke bawahnya itu. Apa? Mewariskan satu jabatan kepada keturunan. Padahal turunannya ini tidak layak. Kalau turunannya layak tidak ada masalah. Tapi tidak ada kelayakan. Oh ini haram. Kenapa? Tadi termasuk takdimul juhal ala ulama begitu. Termasuk apa? Mendahulukan orang bodoh atas ulama. Ini tidak boleh. Wa thalithuha, dan yang ketiga dari bid'ah itu apa? Mandubun, hukumnya mandub, sunnah. Wa huwa ma tanawalathu qawaidun nadbi wa adillatuhu, yaitu perkara mina bid'ah, termasuk perkara-perkara yang bid'ah yang terkena, yang mengenainya apa? Kaidah-kaidah nadab dan dalil-dalil nadab. Seperti apa? Kasolatit tarawihi jama'atan, seperti sholat tarawih secara berjamaah. Wa iqamati suwaril a'immati wal qodoi wa ulatil umuri, dan seperti apa? Seperti mendirikan seperti mendirikan apa? Suwaril a'immah, bentuk keimaman, pemerintahan, wal qudoti, dan apa? Qodi, wa wulatil umuri, dan wali-wali perkara, ya, yang mengurus urusan lah begitu, bikin sistem pemerintahan. Nah ini belum pernah dilaksanakan zaman Rasulullah secara sistematis.
Siapa wakilnya Rasulullah itu? Wakil Rasul itu siapa? Ketua satunya siapa? Gak ada. Ketua satu, kedua dua, ketua tiga. Ya. Ini ketuanya, ini wakilnya, ini menteri-menterinya. Mana menteri ekonomi zaman Rasul itu? Gak ada. Nah terus sekarang kita bikin pemerintahan. Ini hukumnya apa? Sunnah. Bid'ah nggak itu? Bid'ah. Jangan mengatakan ini bukan dari syariat, karena syariat itu mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mendirikan pemerintahan. Nah hukumnya ini kalau menurut Syekh Nawawi hukumnya apa? Sunnah. Ala khilafi makana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim, yang mana perkara itu berbeda dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh para sahabat. Jadi kalau sahabat begini, kita udah beda sama sekali. Zaman sahabat itu ada RT enggak? Ya. Sekarang kita ada RT. Ya, RT naik lagi ada RW, ada. Nah, terus distribusi keuangan dari pemerintahan. Kalau dulu kan nggak ada otonomi, sekarang otonomi begitu. Orang otonominya udah lebih dalam lagi, udah sampai RW, udah sampai apa? Desa kan? Udah sampai desa, udah ada bumdes. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu udah nggak sama sahabat dulu itu. Kenapa? Bisa babi annal masolihah wal maqasidah syar'iyyata la tasulu illa bi azamatil wulati fi nufusin nasi. Karena sebab bahwa kemaslahatan dan maqasid syar'iyyah, maksud dari adanya syariat itu tidak akan hasil kecuali dengan cara apa? Kecuali dengan cara pemerintah ini ada harganya di dalam hati setiap orang. Cuman ini yang apa? Yang menegakkan syariat begitu. Yang menegakkan syariat. Jadi dalam pengertian begini, kenapa orang-orang zaman sekarang mereka itu berani berkata tentang agama padahal mereka tidak punya kapasitas di dalam hal itu? Kenapa? Kenapa berani? Karena nggak ada polisinya. Tidak ada yang Jadi zaman sekarang itu lebih takut ke jalan nggak pakai helm daripada ngomong agama tanpa ilmu. Kenapa? Karena nggak pakai helm ke jalan, naik motor, itu ada konsekuensi yang langsung terlihat saat itu, ditilang. Sedangkan berbicara agama tanpa ilmu tidak ada konsekuensi. Orang bisa ngomong apa aja zaman sekarang itu. Akhirnya syariat tidak ada di dalam hati. Ya. Nah, maka menegakkan pemerintahan yang mengatur aturan-aturan seperti ini, lah ini hukumnya mandub, sunnah. Wa kana nasu fi zamanis sahabati radhiyallahu anhum innama ya'zumuna bid-dini wa sabaqal hijrata wal islama. Dan buktilah manusia pada zamannya para sahabat radhiyallahu anhum innama ya'zumuna bid-din. Mereka itu, kalau ya'zumun berarti menjadi mulia karena agama. Itu kalau ya'zumun. Kalau yu'azzimun, oh tidak ya, itu betul. Ya'zumun bid-din. Mereka itu jadi apa? Jadi mulia bid-din karena agama. Wasabaqal hijrata wal islama. Dan mereka itu apa? Berlomba-lomba lah begitu untuk hijrah dan masuk Islam. Tsummahtallal nizamu. Kemudian bangunan itu runtuh, jadi kosong. Ikhtalla hatta soru la ya'zumuna illa bisu. Sehingga orang-orang itu tidak menjadi mulia kecuali hanya dengan bentuk-bentuk saja.
Kalau itu tadi bacanya gini, yang zumuna bid-dini wasabiqil hijrati wal islami begitu. Bukan sabaq kok, wasabiqil hijrati wal islami. Jadi mereka itu jadi agung karena agama dan karena siapa yang lebih dulu hijrah dan lebih dulu Islam. Kemudian bangunan sosial itu runtuh sehingga tidak menjadi mulia orang-orang ini kecuali bisur dengan bentuk luar saja. Ya, mana sekarang yang lebih mulia orang itu yang lebih panjang sorbannya, yang lebih besar, yang lebih panjang janggutnya. Jadi udah dengan itu, ya dengan yang lebih besar rumahnya, ya kan? Sekarang udah seperti itu orang. Kemuliaan seseorang itu zada ba'duhu. Nah ini kritik Syekh Nawawi gitu ya. Nah dalam pengertian berarti kita harus mengembalikan keagungan syariat di dalam hati orang-orang muslim. Bagaimana caranya? Kita bangun kelompok, kita bangun suatu pemerintahan gitu. Itu hukumnya bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa? Mandul, bid'ah sunnah. Zada ba'duhum wa minal bid'ai al-mandubati ihdatsu nahwir rubuti wal madarisi. Sebagian ulama menambahkan termasuk bid'ah yang sunnah. Apa itu? Mendirikan perkara-perkara yang semisal rubut, ribat, pesantren-pesantren, wal madaris dan madrasah-madrasah, wa kulli wa zada ba'dhum wa minal bid'ah al-madwati ihdatsu wa kullu ihsanin atau ihdatsu nahwi kulli wa kulli ihsanin dan setiap kebaikan lam yu'had fi zamanil awwali yang tidak didirikan pada zaman yang pertama. Tidak didirikan atau tidak disebutkan, ya, semua kebaikan tidak pernah dilakukan begitu pada zaman-zaman pertama. Seperti apa? Tahlilan begitu. Pernah tahlilan dilaksanakan? Nggak pernah dilaksanakan, nggak pernah ada. Cuma itu ihsan, kebaikan. Kenapa? Karena di dalamnya ada apa? Ada baca Quran, di dalamnya ada sedekah, ada silaturahim. Nah ini bentuknya tidak pernah, cuma usulnya ada, itu termasuk bagus, khair. Maka itu termasuk bid'ah yang sunnah. Wal kalami fi daqaiqi tasawufi, dan berkata-kata mengenai tasawuf yang dalam-dalam. Itu menurut sebagian ulama pun hukumnya apa? Sunnah. Itu bid'ah juga. Wa rabi'uha makruhun, dan yang keempat dari bid'ah itu apa? Bid'ah makruh. Wa huwa ma tanawalathu adillatul karohati minasyari'ati wa qawaidiha, yaitu perkara-perkara yang terkena oleh dalil karohah, oleh dalil kemakruhan, minas syariati dari syariat, wa qawaidiha dan kaidah-kaidah syariat. Seperti apa? Katakhsisil ayyamil fadilati, katakhsisil ayyamil fadilati ala ghairiha binawa'in minal ibadah. Seperti mengkhususkan hari-hari yang utama ala ghairiha, atas selain yang utama, binawa'in minal ibadati, dengan satu macam dari ibadah. Nah, takhsisul ayyamil fadilah,
mengkhususkan hari-hari yang utama. Hari apa yang utama itu? Misalkan, nah kalau kita ngambil mingguan misalkan ya, hari Jumat, malam Jumat. Nah malam Jumat ini dia hari yang fadol. Nah kemudian mengkhususkan hari atau malam Jumat ini binauin minal ibadah, dengan satu nau dari ibadah. Di situ kita apa? Di malam Jumat itu. Nah kita yasinan, dikhususkan di situ. Ya. Jadi khusus aja di situ. Dia ditaksis. Jadi kalau misalkan malam Jumat baca yasin, nah itu taksisnya di situ. Nah ini disebutkan apa? Makruh. Contohnya Syekh Nawawi yang saya paham itu. Ya. Binawain minal ibadah. Di taksis al ayyamil fadilah binawain minal ibadah ala ghairiha, begitu. Atas selain hari-hari itu. Nah ini hukumnya apa? Bid'ah makruh. Zada ba'duhum wa minal bid'ahil makruhati zukhrufatul masajid. Dan termasuk bid'ah yang makruh itu apa? Zukhrufatul masajid. Yaitu imma apa? Mempercantik masjid-masjid itu. Wa tazwiqul masahif. Sama itu apa? Zawwaqa. Mengapakan itu? Apa itu tadi bahasanya? Bukan tazwik, satu lagi. Zuhrufatul masajid. Zakhrafa ya. Zuhrufatul. Iya. Warna. Jadi tazwikul apa tadi? Tazwikul masajid. Apa? Ya tazwikul Zakhrufatul masajid wa tazwikul masahif. Iya. Itu memperindah. Jadi mushaf itu, ya kalau dulu itu kan gak ada percetakan ya. Iya. Jadi mushafnya itu dihias. Nah itu sebagian ulama mengatakan itu adalah bid'ah Makruh. Nah nanti berbeda pendapat. Ulama ada yang bilang, oh itu bid'ah bagus. Soalnya kita harus lebih megah daripada katedral. Kita harus lebih megah daripada gereja-gereja. Jadi ini udah masuk ya khilaf begitu. Ya udah masuk khilaf. Kemudian warabi'uha udah ya. Wa khamisuha, yang kelimanya mubahun. Wa huwa ma tanawalathu adillatul ibahati wa qawaiduha, perkara yang mengenai padanya dalil-dalil mubah. Wa qawaiduha, dan kaidah-kaidah ibahah minas syariati, dari syariat. Katikhadil manakhil, seperti membuat apa? Al-manakhil, apa itu ya? Kayak sarung tangan. Ini mungkin maksudnya ini ayakan lidah kiki bagi tepung. Saringan. Jadi apa? Menyaring tepung. Lah tepung ini zaman Rasul nggak disaring. Zaman Rasul itu
yang ngapain coba buang-buang waktu buat nyari tungtung lagi dimakan begitu. Ya, jadi kalau bikin roti zaman Rasul itu udah tepung. Ya udah tepung udah dijadiin adonan udah. Lah zaman setelah Rasulullah SAW kalau mau bikin adonan disaring dulu. Biasanya ada yang besarannya. Ada gede-gedenya. Udah buang-buang waktu kan? Iya, mubazir. Mubazir udah pada itu akhirnya dari mana? Kalau sekarang itu udah di plating coba. Dihias ya. Dihias dulu. Nah itu. Maka di sini disebutkan fafil athari, maka di dalam asar disebutkan awwalu syai'in, hal pertama kali ahdatsahun nas yang dibarukan oleh manusia. Maksudnya itu zaman Rasul nggak ada. Ini dibikin nih. Apa ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ittikhadul manakhil, membuat saringan-saringan ayakan-ayakan. Zaman Rasulullah nggak ada ayakan-ayakan itu. Makan aja udah. Ya, ada tepung, bikin adonan aja udah. Jadi tidak, kalau makan itu zaman dulu, zaman Rasulullah, makan itu dia means-nya itu buat apa? Tujuannya itu ya untuk bertahan hidup. Kalau sekarang kan ada rekreasionalnya ada. Jadi ada segi rekreasinya. Ada segi menghilangkan stres, ada segi wisatanya. Jadi ada segi kenikmatan. Nah zaman Rasul itu ya udah buat fuel aja, buat apa? Bertahan hidup. Buat bertahan hidup, bensin. Iya. Ya, zaman dulu bensin. Kalau sekarang itu rekreasi. Ada segi rekreasi apa? Itulah apa? Kuliner. Ada. Rekreasi dalam kuliner. Li'anna layyinil 'aish wa islahihi minal mubahat fa wasailuhu mubahatun. Karena kemudahan, maksudnya apa ya? Kelembekan. Ini bahasanya ya kelembekan, bukan kelembekan apa ya? Kehalusan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa islahihi, dan memperbagus kehidupan sehari-hari itu minal mubahat. Termasuk perkara-perkara yang mubah. Ya makan. Kalau dulu ya makan bikin nasi, kita itu sekarang udah nggak pernah dapat sereh ya, sereh di makanan tuh. Serah. Udah nggak pernah nemu sekarang itu serah itu. Ya persis kalau itu udah nggak pernah nemu. Dulu itu saya masih ngalamin kan serah tuh dikasih sisi ke. Iya, keras. Itu tuh. Terus si serah. Orang-orang yang apik itu serahnya nanti dibuka. Iya, ada beras. Nah ini kan kita perbagus lah gimana caranya. Usah bikin mesin ya, yang bisa mengeluarkan semua itu. Nah itu bikin mesinnya gimana? Mubah. Karena memperbagusnya itu ya mubah. Cuman kalau zaman dulu nggak nyampe kepikiran ke sana, ya nggak apa-apa ya ada apanya serahnya itu nggak apa-apa. Apa bahasa Indonesia serah itu? Itu sekam. Nah sekam. Sekam atau ya isian? Ada isinya. Ya ada kulitnya, ada kulit padi. Sekam kulit padi. Alamma qalahu apa tadi? Faya ja'aluhu ba'duhum makruha makruha. Mana tadi? Wa islahu min awal. Fa wasailuhu mubahatun, maka wasilahnya mubah. Boleh enggak nih menjadikan makanan lebih cantik? Boleh. Apa wasilahnya jadi lebih cantik itu? Ya kita punya cetakan-cetakan agar itu kan. Nah, jadi bikin cetakannya gimana? Mubah juga. Zakaro dzalika Ibrahim Al-Laqani. Siapa yang mengatakan seperti itu? Syekh Ibrahim Al-Laqani.
Qala Ibnu Hajarin wa minal mubahati at-tawassu'u fi ladidil ma'akili wal masyarib. Termasuk dari yang mubah itu apa? Memperluas perkara-perkara. Fi ladidil ma'akil, di dalam kelezatan makanan, wal masyarib, dan minuman. Wa tawsi'ul akmam, dan memperlebar apa akmam. Apa akmam itu? At-tafu yadil qamis, ujung-ujung ini gamis. Jadi diperlebar nih. Oh ya. Perlebar. Jadi melebarkannya itu hukumnya apa? Nah, waqad yakhtaliful ulama fi dzalika, ulama berbeda pendapat. Fayaj'aluhu ba'duhum makruhan wa ba'duhum sunnatan. Sebagian menjadikan itu hukumnya makruh, sebagian ulama lagi menjadikan hukumnya itu apa? Sunnah. Sebagian ulama tidak menjadikan, tapi melihat. Nggak ada ulama bisa menjadikan hukum, tidak ada. Wa qada al-musafahatu aqibal asri was subhi ala ma qalahu Ibnu Abdis Salam. Demikian pula musafahah, bersalaman setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Atas pendapatnya siapa? Ibnu Abdis Salam. Gimana maksudnya ini? Idza sofaha man ma'ahu qablaha. Apabila dia itu bermusafahah, bersalaman dengan orang yang telah bersalaman sebelumnya. Nah, itu hukumnya apa? Ya, khilaf juga. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu makruh. Tapi di sini sebutnya makruh. Dan kan zaman Rasul emang gak ada salaman-salaman kayak gitu. Habis sholat salam-salaman begitu, nggak ada zaman Rasul itu. Cuma sekarang dibikin apa? Salaman setelah sholat. Nah, ini ada yang bilang makruh juga. Tapi makruhnya itu pada siapa? Pada yang sebelumnya sudah bersalaman. Jadi 2 kali ini ya. Jadi 2 kali. Tadi pas mau masuk udah salaman. Udah dari sholat. Ke sholat lagi saya masih salaman. Batal. Selesai sholat. Nah, ini yang tadi sebelumnya udah salaman, ini yang jadi pembahasannya. Iya, jadi 2 kali. Jadi 2 kali. Ya. Ini ada yang mengatakan itu apa? Makruh. Adapun amman laisa ma'ahu qablaha, adapun bersama orang laisa ma'ahu qablaha, yang tidak bersamanya sebelumnya, fa musafahatuhu mandubatun, maka jelas musafahanya itu sunnah, tidak makruh. 1 kali. Kita lagi sholat asar, banyak mah dari belakang ada yang sholat di seberang, di seberang. Di pinggir kita tuh ada yang sholat. Selesai sholat kita salaman. Nah, kan tadi belum salaman nih. Itu mah jelas hukumnya sunnah. Li'annaha indal liqa'i sunnatun ijma'an. Karena musafahah itu saat bertemu itu hukumnya sunnah secara ijma'. Wa kaunuhu khassaha bi ba'dil ahwali, dan keadaan apa itu? Liqa. Khassaha mengkhususkan musafahah, mengkhususkan musafahah bi ba'dil ahwali, pada kaum Rasulullah itu mungkin ya. Dan keadaan Rasulullah itu mengkhususkan musafahah bi ba'dil ahwal pada sebagian keadaan, wa farrata fi aktsariha, dan mentafrid. Apa mentafrid itu? Mengabaikan fi aktsariha, di dalam kebanyakan ahwal, la yukhriju dzalikal ba'dha, tidak mengeluarkan sebagian yang itu an kauniha masyru'atan, dari keadaannya apa? Masyru'ah, disyariatkan. Jadi maksudnya bagaimana? Ya emang Rasulullah itu nggak tiap-tiap pada sholat salaman, pada sholat salaman. Jadi kayak gini, ini kan masalah salaman ini kan masalah dipermasalahkan dari dulu tuh. Muhammadiyah, NU itu pertama kali masalah salaman ini. Apakah bersalaman ini disunnahkan?
Bersalaman. Enggak ada. Bersalaman mutlakon ini. Bersalaman mutlakon. Jadi kalau fikih itu kita jangan dikoyi dulu. Mutlaknya bagaimana? Bersalaman ini dia disunahkan enggak? Disunahkan bersalaman itu. Iyalah disunahkan. Zaman Rasul perkataannya jelas kok kalau orang itu bersalaman. Oh iya. Jelas lah bersalaman itu kan nggak ada waktunya. Rasul itu nggak nyebutin waktunya waktu itu. Iya. Mana sih kalian ini? Wow. Ya kan bersalaman ini kan hukumnya apa? Mandub disunahkan. Lah kadang-kadang Rasul itu bersalam meskipun ini sunnah kan tapi nggak semua. Nggak setiap bertemu. Nggak setiap bertemu. Sehingga kita tidak akan pernah menemukan hadis Rasulullah itu bersalaman setelah sholat asar, nggak bakalan ada. Oh iya. Paham? Nggak bakalan ada. Nah kata Syekh Nawawi begini, bentar mikirnya. Jangan karena Rasulullah tidak mengerjakan kemudian ini jadi bid'ah dhalalah finnar, jangan, nggak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya bagaimana? Begini, Rasulullah itu sudah mensunnahkan secara mutlak bahwa bersalaman itu sunnah. Oke, kalau bersalaman itu secara mutlak sunnah dalam pengertian kapan? Ya indaliko atau setelah bertemu, berarti dimanapun, kapanpun. Berarti kalau kita ini lagi sholat, baru ketemu sama orang indaliko nih, kita lagi sholat, dia nyusul, selesai sholat salaman. Itu sunnah ijma'an, bukan bid'ah qat'an, itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu gimana? Yang bid'ah itu tadi udah salaman, sekarang selesai sholat salaman lagi, itu bid'ah. Kalau itu bukan liko. Paham? Nah, ini yang bid'ahnya nih di sini. Nah itu bid'ahnya ini apa? Ya tadi ulama ada yang mengatakan itu makruh. Nggak sampai haram itu nggak sampai. Kenapa makruh? Karena ada sunnah yang ditinggalkan. Apa? Zikir begitu. Harus jelas zikir. Di situ letaknya. Meninggalkan yang utama. Kalau misalkan sekarang habis sholat salaman, itu mah nggak meninggalkan yang utama, itu mah mengerjakan sunnah gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.